Ramai ungkapan no viral no justice menyusul pengusutan kasus anak bos roti aniaya karyawati di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang disebut sudah membuat laporan ke pihak kepolisian sejak bulan Oktober lalu, nyatanya pelaku baru diciduk aparat 2 bulan setelah video penganiayaan viral di media sosial. Komisi 3 DPR RI pun turun tangan demi penanganan kasus secara transparan. Hal serupa juga sempat terjadi saat pengusutan kasus penembakan oknum polisi terhadap siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Lantas pertanyaannya, mengapa seolah belakangan harus ada desakan melalui media sosial barulah masyarakat bisa memperjuangkan keadilan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum Bang Habib. Waalaikumsalam. Ya, selamat petang Bang Habib, dan juga bergabung pula bersama kami penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Assalamualaikum, selamat petang Pak Arianto. Waalaikumsalam, selamat petang Mbak, selamat petang Pak Habib. Ya, pertama-tama kami ingin mengetahui bagaimana pendapat dari Bang Habib yang sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan korban. Apa saja isi dari rapat tersebut? Kami mengetahui bahwa Bang Habib geram mendengar pernyataan dari korban. Bang Habib. Ya, kami mengikuti kasus ini dari media sosial awalnya. Ya, kebetulan kan terjadi di dapil saya di Jakarta Timur. Jadi intinya adalah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh saudara Jos ini yang memang sangat keterlaluan. Kita lihat videonya, kemarin diputar juga di Komisi 3, dilempar dengan benda-benda keras dan kami ditunjukkan alat buktinya luar biasa. Ya. Kita langsung istighfar semua itu karena itu kursi besi, ya kan, stapler, lalu ada mesin EDC, ya, mesin untuk ATM, ya, itu dilemparkan ke anak perempuan itu, ya, ke si Mbak Dwi tersebut, ya. Nah, kami mengecek ini orangnya seperti apa. Rupanya itu sudah kejadian yang kedua kali yang fisik, tapi selain itu dia juga ada kekerasan yang verbal disampaikan. Nah, ini kawan-kawan yang meminta ya Polres untuk segera diusut, ya, dituntaskan pengusutannya dan orangnya ditahan. Ya, syukur alhamdulillah orangnya sudah ditahan, walaupun memang banyak masukan juga dari kawan-kawan anggota. Prosesnya yang memang sempat berjarak hampir 2 bulan. Itu kejadian kan Oktober, 17 Oktober. Nah, sementara si Jos ini diperiksa pertama kali baru 13 Desember, ya. Ada rentang waktu hampir 2 bulan. Nah, kita ya minta ini dijadikan masukan evaluatif ya kepada teman-teman di Polres Jakarta Timur, ya. Yang penting saat ini dan ke depan orang itu harus diusut tuntas perbuatannya, harus dimintai pertanggungjawaban. Dan satu hal nih tadi, Mbak, ini ya, terkait status ya kecerdasan atau IQ orang tersebut yang katanya agak di bawah standar. Nah, kami katakan jangan sampai itu dijadikan alasan pemaaf, seolah-olah yang bersangkutan dengan demikian tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Kalau kami lihat dari rekaman video, yang bersangkutan itu bisa menyadari perbuatannya karena bisa berinteraksi secara wajar dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia tetap harus bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Nah, ini yang terus kami kawal. Kami akan mengawal pemeriksaan perkara ini di kepolisian, lalu mulai dari sampai dengan penuntutan dan persidangannya nanti di pengadilan. Kami akan terus kawal agar ya orang ini bisa dijatuhi hukuman yang maksimal. Pak Arianto, tadi juga sudah dikatakan bahwa sekiranya sekitar kurang lebih 2 bulan baru kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian. Seolah-olah memang ini mengkonfirmasi bahwa no viral, no justice. Dengan tidak hanya diviralkan, bahwa keadilan itu tidak akan didapatkan oleh korban. Pak Arianto. Ya, itu memang buktinya kayak gitu ya. Polisi nggak bisa ngelak. Ya. Selama ini banyak sekali orang yang dikecewakan, sudah lapor tapi tidak segera ditindaklanjuti. Ini baru satu kasus yang kemudian viral. Sebelumnya masih banyak-banyak lagi.
Itulah gambaran polisi sekarang ini ya. Meskipun Pak Kapolri sudah berusaha ketika presisi dulu, itu sudah ada program prioritas meningkatkan pelayanan yang intinya adalah pelayanan polisi itu harus cepat, memuaskan, transparan, itu gitu. Tetapi kenyataannya kan beda-beda. Tidak ada satu polisi yang sama. Di kesatuan kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lambat, apalagi yang sekarang ini dipercontohkan di Jakarta Timur itu ya. Laporannya sudah 2 bulan, ke sana ditolak, ke sini ditolak dan sebagainya. Padahal ya itu garisannya untuk secara teoritis itu polisi tidak boleh. Jadi dari pandangan saya itu ini salah satu contoh ya daripada implementasi program yang diprioritaskan Pak Kapolri tidak semuanya merata. Nah ini celakanya kan di Jakarta ya, bukan di pelosok. Di Jakarta saja kayak gitu, apalagi tempat yang lain. Ini perlu dievaluasi memang ya. Tetapi saya boleh katakan ya ini faktornya keterlambatan pelayanan itu banyak macamnya, banyak sebabnya. Biasanya kalau dalam pelayanan polisi itu bisa karena jenis kasusnya, bisa karena kondisi daripada aparatnya itu sendiri, dan bisa juga karena sistemnya. Kalau menurut saya ini ya, ini kasus yang dilaporkan itu tadinya kan dibilangnya seakan-akan itu perkara sederhana gitu, sehingga oleh polisi biasanya hal itu tidak menaruh perhatian. Dan kemudian waktu itu ketika dilaporkan belum menaruh perhatian umum kan gitu. Dan kemudian alat buktinya mungkin dipandang kurang, sehingga itu waktu itu nggak ditangani secara langsung. Tapi biasanya kalau kasus yang serius menjadi perhatian publik dan kemudian alat buktinya cukup, polisi mesti cepat-cepat penanganan. Itu dari aspek kejadian ya. Tapi kalau dari aspek personilnya itu, personil polisi yang di depan itu berbeda-beda. Ada yang giat, ada yang semangat tinggi, ada yang kalau bekerja cuma kalau ada imbalan, ada yang ele-elean. Itu beda-bedanya seperti itu. Nah ini seperti di Jakarta Timur ini saya nggak beda-beda kan, Polsek ini nggak nerima laporan, sini nggak nerima laporan, akhirnya kan lapor di Polres. Itu karena faktor personilnya gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah faktor pengawasannya kurang tajam ya. Setiap pimpinan Kapolres di wilayah itu harusnya dia bisa mengetahui itu apa yang dilaporkan masyarakat dan bagaimana tindak lanjutnya itu. Dia bisa melihat sehari-hari itu. Harus kontrol itu, terutama resersenya. Itu kalau untuk bidang reserse. Tapi kalau untuk pelayanan masyarakat, itu mestinya Kapolres itu bertanggung jawab untuk itu. Nah, menurut saya ini mungkin pengawasan daripada Pak Kapolres kurang, sehingga ternyata kebobolannya itu sampai 2 bulan baru viral, baru ditindaklanjuti. Itu kira-kira gitulah. Jadi intinya kondisi keterlambatan penanganan oleh polisi ini banyak terjadi, bukan ini saja. Itu menunjukkan bahwa berbeda-beda tingkat pelayanan, kualitas pelayanan di polisi yang terdepan itu memang berbeda-beda, tergantung daripada personil yang ada di situ. Nah ini memang merupakan satu ini ya, tamparan bagi polisi kembali ya untuk memperbaiki. Dan ini juga mungkin bagi Pak Kapolri mungkin akan mengevaluasi apabila nanti ada keterlambatan penanganan yang dilakukan oleh wilayah itu, maka ada sanksi kode etik ataupun sanksi disiplin yang mungkin nanti akan bisa dijadikan sasaran daripada Propam ataupun Irwasum untuk mengevaluasi kinerja pejabat yang ada terdepan itu, supaya tempat-tempat lain juga tidak mengikuti seperti itu. Itu kira-kira apa pandangan saya gitu. Ya, Pak Arianto, Bang Habib, kami masih akan membahas mengenai kasus ini selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Kabar Petang.